Dava memutuskan untuk tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Laras menolak tawaran dari Ocean, dan kontroversi casting terus memanas secara online sepanjang malam, bahkan menduduki 3 teratas di daftar pencarian terpopuler hari berikutnya. Laras tidak terlalu memikirkan sikap Dava, dan baru menghubunginya lewat jam 9 pagi. "Pak, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Tapi bukankah keputusan untuk mengundurkan diri itu terlalu impulsif?" tanya Laras. Dava tidak mengganggunya kemarin, mengetahui bahwa dia membutuhkan waktu untuk memproses segalanya. Kini saat mendengar suaranya, Dava terlihat lebih santai. "Ya, mungkin impulsif, tapi saya tidak menyesalinya. Tapi biaya pelanggaran kontrak," gumam Laras ragu. "Jangan khawatir, aku sudah bertahun-tahun berada di industri ini. Aku bisa menanggung biaya itu," jawab Dava dengan tenang. Laras mengangguk masih sedikit ragu sebelum bertanya, "Pak, mengapa Anda melakukan ini?" Dava telah menduga bahwa Laras akan bertanya hal tersebut, dan dia tak ingin memberikan tekanan tambahan padanya. "Untukmu." Tentu saja Laras menyadari itu, tetapi masih tak habis pikir mengapa Dava rela melakukan itu demi dirinya. Mereka memang rukun selama di sekolah, tetapi sejak Laras menikah dan sibuk dengan pekerjaannya, mereka jarang bertemu. Apakah layak berkorban sebesar ini hanya untuk seorang teman lama? "Pak, jangan terlalu dipikirkan," jawab Dava. "Kebetulan kita bertemu lagi di lokasi syuting yang sama, dan menurutku sudah seharusnya aku menjaga teman lamaku. Jika kamu diperlakukan tidak adil, apakah aku hanya akan diam saja? Penolakanku bukan semata-mata untukmu," jelas Dava. Laras masih penasaran, lalu apa alasannya lagi? Dava tersenyum tipis, "Karena Nadia. Aku tidak menyukainya dan tidak ingin bekerja dengannya." Laras tertegun. Mengapa Dava tidak menyukai Nadia? Apakah ini juga berkaitan dengannya? Nadia orang yang ambisius. Jika aku bekerja dengannya, dia akan berusaha memanfaatkan posisiku. Selain itu, dia pernah membuatmu sulit sebelumnya. Aku tidak merasa nyaman bekerja dengannya, jelas Dava. Penjelasan Dava terdengar masuk akal, tanpa kesan yang berlebihan. Laras pun menghela napas lega dan tersenyum untuk pertama kalinya. "Terima kasih Pak, terima kasih lagi," tanya Dava sambil tersenyum. "Pak, saya akan mentraktirmu makan nanti, jika ada waktu," tawar Laras. "Aku selalu sibuk, tapi aku bisa menyediakan waktu untuk makan." "Jangan coba-coba membatalkannya," Dava memperingatkan. "Tentu saja tidak, tapi bukankah situasi ini akan berdampak besar pada Anda?" tanya Laras sedikit khawatir. Dava hanya tersenyum, "Aku menghasilkan nafkah berdasarkan keterampilanku. Dampaknya tidak akan sebesar itu. Justru yang seharusnya khawatir adalah mereka bukan aku." Laras mengangguk setuju. Dava memang pemeran utama pria yang mundur, dan sulit bagi tim untuk menemukan pengganti yang sepadan. Para penggemar Dava kemungkinan besar tidak akan menerima film tersebut jika pemeran utama berubah, dan mungkin mereka akan memboikotnya. "Sebenarnya, Pak Vino itu orang yang baik. Dia meneleponku tadi malam untuk meminta maaf dan bahkan mengatakan dia akan memperjuangkan agar aku tidak dikenakan biaya pelanggaran kontrak," ucap Laras. "Aku tahu, ini bukan salah Pak Vino dan juga bukan salahmu. Jadi kamu tak perlu merasa bersalah," kata Dava sambil menghiburnya dengan lembut. "Jangan terlalu dipikirkan." Sementara itu, Vino sedang mengalami kesulitan besar. Dia tidak menyangka Dava akan mundur demi Laras. Kini produksi The Roman Reverie terancam terhenti, bahkan belum jelas apakah syuting bisa dimulai sesuai jadwal. Vino tidak tidur semalaman, duduk di kantornya dengan wajah kusut, sementara telepon dari para investor terus berdatangan. "Pak Vino, bagaimana bisa hal ini terjadi? Mengapa Pak Dava mundur? Masih bisakah kita melanjutkan produksi?" tanya salah satu investor dengan nada cemas. Vino merasa sangat marah. "Kalian yang bersikeras mengganti aktris utama. Sekarang kalian mau tanya siapa yang bertanggung jawab atas filmku?" "Pak Vino, Anda tidak boleh mengatakan begitu. Kami hanya mencoba," jawab investor tersebut. "Apa, kalian sudah membuat kekacauan ini dan sekarang kalian ingin menyalahkanku? Kalau begini, lebih baik kalian tarik saja investasi kalian." Vino memutus telepon dengan marah, lalu segera memposting pernyataan panjang di akun resmi The Roman Reverie. Dalam postingan tersebut dia menyampaikan penyesalannya karena produksi belum bisa dimulai sesuai jadwal, tanpa menyebut alasan Dava menolak berperan. Namun dia menuliskan permintaan maaf kepada Laras dan berjanji akan memperjuangkan haknya di proyek-proyek mendatang.
Pesan Vino tersebut langsung menjadi bahan perbincangan publik. Nama Nadia kembali menjadi sasaran kritik, terutama karena keputusannya menggantikan Laras. Setelah postingan itu, Vino duduk terpuruk merasa tak berdaya. Proyek The Roman Referee telah direncanakan selama bertahun-tahun dan kini seolah hancur begitu saja. Saat itulah Dava menghubunginya. "Pak Dava," suara Vino terdengar lemah. "Pak Vino, saya mengerti kesulitan Anda, dan saya menghargai segala usaha yang Anda lakukan. Kita masih bisa bekerja sama di kesempatan lain," ujar Dava sambil tertawa. Vino terkejut mendengar kata-kata itu. "Pak Dava, apa maksud Anda? Saya dengar Anda berselisih dengan investor." "Ya, mereka ingin menarik investasi, dan saya sendiri tak ingin bekerja dengan mereka lagi. Mereka terus mengatur proses casting, dan itu membuat saya tidak nyaman. Pak Vino, saya tidak akan mencampuri keputusan casting Anda. Namun, bolehkah saya merekomendasikan satu nama untuk peran utama?" tanya Dava. Vino bingung. "Siapa yang Anda maksud?" "Laras. Anda sudah tahu bakatnya, dan saya rasa dia sangat cocok untuk peran itu," jawab Dava. Vino mulai menyadari maksud Dava. Dengan semangat dia bertanya, "Pak Dava, apa maksud Anda?" Dava tertawa kecil. "Pak Vino, izinkan saya untuk berinvestasi di The Roman Referee. Saya akan menutupi biaya pelanggaran kontrak, dan menggadaikan semua aset saya untuk mendukung proyek ini." Vino begitu bersemangat hingga wajahnya berubah kemerahan. "Para investor sudah menarik diri, dan saya senang Anda ingin berinvestasi." Dava hanya tersenyum. "Lalu, bagaimana dengan pemeran utama?" Vino dengan yakin menjawab, "Tentu saja Laras. Hanya dia yang cocok." Dava dan Vino bertemu dan berdiskusi. Vino sangat senang sehingga langsung menelepon Laras untuk berbagi kabar baik. Begitu Laras mengangkat telepon, Vino berkata dengan penuh semangat, "Laras, kamu tidak perlu membayar dendanya lagi." Kata-katanya mengejutkan Laras hingga hampir membuatnya melongo. Dia sempat berpikir bahwa syuting The Roman Referee tidak akan dilanjutkan, dan Ocean Studio tidak akan lagi menagih penalti. Bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi? "Pak Vino, apa maksud Anda?" "Saya tidak mengerti," jawab Laras bingung. Vino tertawa terbahak-bahak, "Laras, aku punya kabar baik yang ingin kuberitahukan padamu." Laras menghela napas panjang. Setelah melalui semua masalah, ia hampir tidak bisa membayangkan kabar baik apa yang bisa terjadi. Tapi, ia tetap mendengarkan Vino dengan penuh perhatian. "Kabar baik apa Pak Vino?" "Golden Summit Ventures menarik investasinya." Nada suara Vino benar-benar penuh kegembiraan hingga tawanya terdengar begitu bahagia, seolah ia tidak peduli dengan situasi genting yang sedang dihadapi. Golden Summit Ventures adalah investor utama The Roman Referee. Tanpa investasi mereka, bukankah itu berarti proyek ini bisa saja batal? Namun, justru itulah yang membuat Vino tertawa. Vino menyadari keterkejutan Laras dan menjelaskan, "Laras, kamu salah paham. Golden Summit Ventures terus-menerus menuntut pergantian pemeran bahkan menekan kita. Sekarang mereka menarik diri, dan aku sangat senang. Selain itu, kami sudah menemukan investor baru." Laras terkejut, "Investor baru? Secepat itu?" "Ya, kau kenal orangnya?" kata Vino sambil tertawa senang. Laras berpikir sejenak, lalu Vino menjelaskan lebih lanjut, "Investor baru kita adalah Pak Dava. Bisa kamu bayangkan, ketika aku hampir kehilangan harapan untuk The Roman Referee, Pak Dava datang dan mengajukan diri sebagai investor." "Pak Dava," perasaan Laras bercampur aduk. Sepertinya ia mulai mengerti siapa sosok tersebut. "Lebih dari itu Laras, aku menelepon untuk secara resmi mengundangmu kembali sebagai Priscilla," ujar Vino penuh semangat. Di seberang telepon Laras menutup mulutnya, matanya berbinar tak percaya. Ia berhasil mendapatkan kembali peran Priscilla. "Pak Vino," katanya dengan suara bergetar. "Jangan khawatir, kali ini tidak ada yang akan menggantikanmu," tegas Vino. Laras menarik napas dalam-dalam, seulas senyum tipis muncul di wajahnya. "Terima kasih Pak Vino," ucapnya tulus. "Tentu saja, peran itu sejak awal memang milikmu Laras. Tunggu kabar dariku untuk penandatanganan kontrak baru ya." "Baik, terima kasih," jawab Laras dengan suara lega. Setelah menutup telepon, Laras langsung menghubungi Abian untuk memberitahukan kabar gembira ini. Abian ikut senang, namun sebagai seseorang yang telah lama berkecimpung di industri ini, ia memahami bahwa masalah ini mungkin belum sepenuhnya selesai.
Setelah Pak Vino dan Pak Dava mencapai kesepakatan kolaborasi, mereka pasti akan berusaha menjaga reputasi The Roman Referee dan menjaga kepopulerannya. Tapi Golden Summit Ventures tidak akan tinggal diam. Mereka akan merasa ditipu karena mereka menarik investasi mereka, namun filmnya tetap berjalan sesuai rencana. Analisis Abian masuk akal. Uang yang seharusnya menguntungkan Golden Summit kini berpotensi jatuh ke tangan orang lain. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bu Abian? Tanya Laras. Abian berpikir sejenak dan berkata, mari kita lihat bagaimana Pak Dava dan Pak Vino menangani situasi ini. Untuk sekarang, tidak ada yang bisa kita lakukan selain menunggu. Laras mengangguk, baik, saya mengerti. Pada hari itu, akun resmi The Roman Referee mengumumkan bahwa film akan melanjutkan proses syuting sesuai jadwal. Dalam pengumuman tersebut, beberapa aktor utama disebutkan termasuk Dava, Luna, Emma, dan Laras. Begitu berita tersebut dirilis, para penggemar Dava dan netizen langsung heboh. Wow, apakah ini benar-benar terjadi? Dava dan The Roman Referee bekerja sama lagi. Apa yang dimaksud dengan kolaborasi dengan cara yang benar-benar baru? Adakah yang bisa menjelaskan? Kalian sadar nggak? Laras sudah kembali juga. Gila, aku nggak bisa percaya ini. Dava bahkan memposting pesan di akun pribadinya, mengatakan ini adalah pertama kalinya dia berinvestasi dalam sebuah film, dan dia meminta dukungan semua orang. Luna juga memposting pesan, mengatakan dia tidak sabar bekerja sama dengan Laras. Sementara itu, Laras belum menanggapi apapun, dan ini membuat para penggemarnya gelisah. Mereka ingin tahu apakah ia benar-benar akan berperan dalam The Roman Referee. Tak lama, berita ini menjadi tren pencarian teratas di seluruh internet. Namun, tak lama setelah kabar kolaborasi The Roman Referee dengan Dava dan Laras menyebar, surat tuntutan hukum dari Golden Summit Ventures muncul. Mereka mengirimkan surat kepada Vino dan Dava, menuntut kompensasi dalam jumlah besar, menyebabkan kegemparan yang luar biasa. Di tempat lain, Adi memberitahu Arya tentang perkembangan terbaru di media. Setelah mendengarnya, ekspresi Arya berubah serius. Dava berinvestasi di The Roman Referee. Dia benar-benar berusaha sekuat tenaga demi Laras. Adi menelan ludahnya gugup dan dengan hati-hati bertanya, Pak CEO, apa rencana Anda? Arya terdiam sambil merenung, lalu tersenyum tipis. Dengan cepat ia memutar nomor telepon Vino. Vino terkejut menerima telepon dari Arya. Pak Wiratama, apa yang bisa saya bantu? Arya langsung ke intinya. Pak Vino, Golden Summit Ventures tidak akan membiarkan Anda lepas begitu saja. Dengan melawan mereka, Anda dan Dava bisa mendapatkan banyak masalah. Vino menghela napas, saya tahu itu Pak Wiratama. Arya kemudian berkata dengan nada tenang, Pak Vino, saya bisa membantu Anda, tapi saya punya satu syarat. Vino secara naluriah menduga bahwa Pak CEO Wiratama ingin menggantikan Laras lagi. Pak Wiratama, jika kondisi Anda adalah mengganti Laras dengan Nadia, saya mohon maaf, tapi saya tidak bisa mengabulkannya. Vino sebelumnya telah ditekan oleh Golden Summit Ventures untuk menggantikan Laras, dan demi kelancaran produksi The Roman Referee, ia terpaksa berkompromi. Namun akibatnya hampir menghancurkan film, dan ia merasa bersalah terhadap Laras. Kali ini ia tak mungkin menggantikannya lagi, apapun yang dikatakan Arya. Arya tersenyum tipis dan bertanya, Pak Vino, menurutmu aku mengincar Laras? Vino merenung sejenak. Arya sudah membuatnya menggantikan Laras dengan Nadia, jadi tentu saja hal itu tampak demi Laras. Tapi Vino tak ingin mengungkapkan keraguannya langsung, jadi ia kembali fokus pada topik utama. Pak Wiratama, apa maksud Anda sebenarnya? Mencabut gugatan Golden Summit Ventures tidak sulit bagi saya. Anda pasti memahami ini bukan? Golden Summit Ventures bergantung pada keluarga Wiratama untuk berbagai bisnis lainnya. Jika Arya memutuskan untuk membela mereka, masalah ini bisa diatasi dengan mudah. Pak Wiratama, apa persyaratan Anda? Arya berbicara pelan, saya ingin berinvestasi dalam The Roman Referee. Vino terkejut. CEO Wiratama yang sebelumnya tampak ingin menghancurkan proyek ini, kini malah ingin mendukungnya. Bukankah ini agak aneh? Pak Wiratama, Anda ingin berinvestasi. Benar, tentu Pak Vino tidak keberatan kan? Produksi film butuh banyak dana. Dengan Golden Summit Ventures menarik investasinya, bahkan dengan adanya investasi dari Dava, mereka masih kesulitan. Namun kekhawatiran Vino adalah motif Arya yang mungkin terselubung, mengingat hubungannya dengan Laras. Pak Wiratama,
bolehkah saya tahu alasan Anda ingin berinvestasi? Arya terdiam. Pertanyaan itu membuatnya sejenak merenung. Pada akhirnya, ia ingin melakukannya demi Laras tanpa alasan lain yang jelas. Pak Vino, jika Anda ingin menolak saya silakan, tapi pikirkan baik-baik. Tanpa dukungan saya, masalah dengan Golden Summit Ventures akan lebih rumit, dan keberlangsungan The Roman Reverie bisa terancam. Vino berpikir sejenak. Di dunia bisnis, hanya kapitalis yang bisa menghadapi kapitalis. Dalam hati ia tahu Arya benar. Baiklah Pak Wiratama, saya tak keberatan, tapi saya sudah menandatangani kontrak dengan Pak Dava. Jadi, saya harus berdiskusi dengannya. Arya menjawab santai, kalau begitu, saya akan menunggu kabar baik. Nada Arya penuh percaya diri, seolah yakin Dava tak akan menolak. Vino segera menghubungi Dava untuk mendiskusikan tawaran Arya. Dava merasa Arya memanfaatkan situasi, tapi ia tetap setuju. Demi Laras dan kelancaran produksi, ia rela berkompromi. Dengan persetujuan dari Dava, Vino pun mengatur kontrak dengan Starlight Films, yang dipilih Arya sebagai perwakilan investasinya. Melihat Arya akhirnya terlibat, adik asistennya merasa bingung dengan motivasi Arya. Pak Wiratama, apa rencana Anda selanjutnya mengenai Nona Nadia? Tanyanya. Arya menghela napas dan menjawab dengan santai, aku mengerti dia. Namun, nada Arya menunjukkan bahwa ia tak terburu-buru untuk menghubungi Nadia. Ia mulai menyadari bahwa masalah Nadia menciptakan keretakan besar antara dirinya dan Laras. Peran Nadia gagal diambil alih, dan peristiwa baru-baru ini telah membawa mereka kembali ke titik awal. Arya berpikir dalam-dalam. Setelah 3 tahun pernikahan, baru sekarang ia menyadari betapa keras kepalanya Laras. Ia belum pulang selama 2 hari, dan ia tak tahu bagaimana Laras akan merespons kabar ini. Sementara itu, Laras mengikuti saran Abian dan baru saja memposting pembaruan di media sosial. Dalam unggahannya, ia menyebut The Roman Reverie dan menambahkan keterangan, merasa terhormat bisa bekerja sama dengan kalian semua. Dengan pembaruan dari Laras, kontroversi tentang casting di The Roman Reverie berakhir. Ini adalah kemenangan penuh untuk Laras, secara resmi menutup babak ini dalam hidupnya.